Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Sampai hari ini kita masih tetap belajar dari rumah, tapi Ibu tetap berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita masih belajar dari rumah. Dan untuk itu anak-anakku sekalian, jangan lupa kita harus selalu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan di sekolah yang kita cintai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran baru pada hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat! Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Di lingkungan sekitar kita, banyak sekali yang namanya benda. Benda itu terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Atau dengan istilah lain, yaitu biotik dan abiotik. Untuk biotik, benda hidup memiliki gejala-gejala kehidupan, sedangkan abiotik atau benda tak hidup tidak memiliki gejala kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Dan yang ketiga, tidak mempertahankan jenisnya. Kemudian, yang terakhir, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Yang keempat, bernapas. Kelima, tumbuh dan berkembang. Keenam, mengeluarkan zat sisa. Ketujuh, berkembang biak. Dan yang terakhir, beradaptasi. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Dan untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat bantu yang disebut dengan alat gerak. Alat gerak tersebut dapat berupa kaki untuk berlari, sayap untuk terbang, dan sirip untuk berenang. Sementara tumbuhan tidak dapat berpindah tempat atau tidak bisa bergerak bebas. Tumbuhan hanya bisa bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan untuk pertumbuhan. Tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Maka dia disebut autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri dan disebut heterotrof. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul karena ada rangsangan dari lingkungan di sekitarnya. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, dan lain sebagainya. Contohnya, daun putri malu yang menutup ketika disentuh, dan itu sebagai bentuk tanggapan terhadap rangsangan dari sekitarnya. Selanjutnya, bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Selain menghasilkan energi, bernapas juga menghasilkan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida akan digunakan oleh tumbuhan untuk bernapas,
Setelah bernafas, kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen yang akan digunakan oleh manusia untuk bernafas. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada hewan dan manusia bersifat terbatas, yang berarti hanya dapat bertumbuh pada usia tertentu. Sedangkan pada pertumbuhan tidak terbatas. Tumbuhan akan terus bertumbuh selama hidupnya. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak terserap dan tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa dikeluarkan karena berbahaya bila tertimbun di dalam tubuh. Dalam pengeluaran zat sisa dikenal beberapa istilah. Yang pertama, ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Ekspirasi, yaitu pengeluaran zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya, berkembang biak. Dari individu yang berkembang biak akan menjadi banyak individu baru. Inilah yang disebut dengan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Contoh, seekor ayam yang bertelur kemudian akan menetas dan menjadi anak ayam. Atau seekor induk kucing yang melahirkan anak kucing. Selanjutnya, beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya akan dapat bertahan hidup lebih lama dan individu sejenisnya akan bertambah banyak. Akan tetapi, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka lama-kelamaan akan punah. Adaptasi digolongkan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, bentuk paruh pada burung yang bermacam-macam. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, onta memiliki kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar dapat bertahan hidup lebih lama di padang pasir. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cumi-cumi akan mengeluarkan cairan tita untuk menjauhi musuhnya apabila dalam keadaan bahaya. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Ibu harap anak-anakku sekalian sudah bisa memahami tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Ibu harap anak-anakku sekalian bisa memahami tentang materi pembelajaran hari ini. Semangat belajar dari rumah anak-anakku sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Kita akan membahas materi pembahasan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.